Hai, assalamualaikum, welcome back to mini daily vlog ya. So hari ini aku mulai dengan menyiram tanaman aku di sore hari. Ini tuh bunga matahari yang berukuran kecil, cantik ya. Dan sebenarnya bunga matahari itu ada 3, tapi 2 itu patah sama ini nih si tersangkanya yang suka lari-larian di tanaman mami dia. Dan di sini aku ada tomat, ada cabe, ada sweet basil, ini ada sirih gading, dan ada juga kacang bendi. Ini tuh udah mulai berbuah ya, dia cukup tinggi pohonnya. Dan ini tuh ada sawi pakcoy, mungkin sebentar lagi aku akan panen. Dan ini pun ada kencur, ini pun ada kemangi masih kecil, dan aku pun lagi semai bunga matahari lagi ya. Dan ini tuh aku semainya banyak karena rupanya bunga mataharinya yang dibeli tuh yang berukuran kecil, jadi mungkin cukup lah ya buat di balkon aku yang kecil ini. Dan sebelumnya tuh aku semai 3 buah aja ya, ataupun 3 biji, karena aku kira itu yang tinggi gitu kan, rupanya dia berukuran kecil. Dan itu pun cuma yang terselamatkan 1 tanaman aja, dikarenakan ya embul aku tuh memang suka gitu ya tabiatnya suka lari-lari di tanaman aku. So this is my morning, good morning. Ya, morning aku di sini aku mau cek COVID, dikarenakan memang beberapa hari ini aku kurang enak badan ya. Tapi kalau gejala-gejalanya tuh mungkin nggak ada ya, dari batuk ataupun sakit tenggorokan itu nggak ada. Tapi ya suami berjaga-jaga, jadi dia suruh aku buat cek COVID. Dan di sini aku ceknya yang ada air liurnya gitu ya, menggunakan air liur dengan cairan dicampur gitu, dan dites kayak tes hamil gitu ya. Oke, ini tuh negatif, alhamdulillah. Jadi mungkin memang karena cuaca aja ya. Dan ini suami ada bawa juga nasi biryani. This is my favorite, nasi biryani ayam. Dan pagi ini pun paket aku sampai ya. Ini aku ada order susu kambing organik untuk aku dan suami. Jadi ini tuh tujuannya untuk menyeimbangkan hormon suami istri. Ini yang kurmanya itu buat aku, dan yang last kevi ini tuh ada resok kopinya gitu buat suami. So di sini aku lagi ikhtiar untuk bisa cepat mendapatkan zuriat, karena aku udah berkawin 3 tahun tapi belum dikasih kepercayaan untuk mendapat zuriat. Dan ini dari rasanya memang nggak ada manis-manisnya ya. Dia tuh susu kambing yang mungkin buat yang nggak biasa minum susu akan muntah ya, karena dia memang hambar, nggak ada rasanya lah gitu. Tapi ya bismillah ya, kan buat ikhtiar. So pagi ini pun aku masak daging. Ini tuh dagingnya mau aku buat sambal hijau. Suami aku tuh favorite sambal hijau ya, ataupun di Malaysia tuh bilangnya cili padi hijau, buat cili padi, masak cili padi. Dan ini tuh aku udah potong tipis-tipis. Sebelumnya nih aku mau cuci dulu, terus aku mau rebus juga. Tapi di sini aku rebusnya pakai magicom ya, ataupun pakai yang untuk memasak nasi. Ini tuh diajarin dengan mertua aku biar jimat gas ya, ataupun irit gasnya gitu ya. Dan ini aku kasih air sedikit karena akan aku buang dulu air pertamanya buat kebersihannya ya. Dan di sini pun aku nggak tutup rapat ya, cuma tutup gitu aja, karena kalau rapat dia pasti meluap air di dalamnya. Ini lihat ada lagi air kelapa. Suami aku tahu aku nggak enak badan, langsung beli air kelapa 3, beli tes COVID, beli obat gitu ya. Tapi rupanya aku negatif, alhamdulillah. Oke, ini aku akan buang airnya. Ini aku udah buang, dan aku kasih garam yang keduanya ini, rebus lagi sampai dia lembut. Biasanya aku ngerebusnya pakai magicom gini kurang lebih sama ya, 1 jam lebih juga, mau 2 jam juga biar dia lembut. Oke, jadi tuh udah siang ya. Ini daging aku udah aku angkat. Ini aku mau masak nasi, dan selalunya aku kasih daun pandan. Nggak tahu suka aja wanginya itu. Dan daun pandan pun aku lihat di Google bisa buat menyenyakkan tidur kita gitu kan, itu menenangkan pikiran kita. Ini bumbunya simple aja, cabai hijau,
bawang merah, bawang putih, dan tomat aja. Cukup itu aja. Suami aku tuh udah hari-hari masak itu pun gak apa-apa katanya. Ini sebagian dagingnya aku simpan buat besok aku niatnya mau masak sup daging juga. Ini aku goreng dulu sebentar, jangan lama-lama ya, takut dia keras. Cukup buat mengeringkan airnya aja. Setelah itu ini aku tumis bumbunya sampai dia masak biar lebih tahan lama dan gak cepat basi gitu ya. Setelah itu ini di sini aku tambahin dengan serbuk kunyit. Ini tujuannya nggak ada apa sih, cuma buat warnanya aja biar lebih cantik. Karena kalau udah masak biasa kan cabai itu jadi hitam gitu ya. Jadi kalau pakai kunyit ini dia lebih cantik aja gitu. Tambahin garam sesuai selera ya, garam, roiko dengan gula. Dan ini aku tambahin sedikit air asam jawa. Ini karena aku masaknya daging, jadi biar lebih meresap aja rasanya. Biasanya kalau aku buat telur ataupun ikan gitu ya, aku cukup pakai tomat yang di blender aja dan nggak aku tambahin lagi air asam jawa ini. Ini aku tambahin sedikit air. Yang pasti harus masak ya bumbunya. Dan aku masukin dagingnya. Setelah itu ini aku tambahkan sedikit air lagi biar lebih meresap aja ke dalam dagingnya gitu ya rasanya. Nah ini aku cobain, itu tuh udah pas ya, nggak terlalu pedas, ada manisnya juga, ada asam dari asam jawanya. So selesai sudah menu pagi ini. Oke, dan ini pun udah sore, udah mau ke dekat maghrib. Tapi memang anaknya nggak mau diem ya, kalau udah mau buat kue tuh memang harus buat juga. Ini tuh aku buat, kalau di Malaysia ini bilangnya kue tiram, tapi kalau di kita mungkin dibilangnya kue Malaysia. Tapi ini aku buatnya yang versi manisnya, dan nanti akan aku kasih resepnya ataupun bahan-bahannya di description box. Ini caranya tuh gampang banget ya. Kalau udah jadi adonan tuh dilapisin dulu dengan tepung jagung, terus ujungnya itu dikasih air, digulung aja, dan tuh dipotong. Tengahnya itu ditekan, tujuannya biar nggak lari ke samping gitu ya, yang bagian tengahnya, dan dilempengkan lagi. Ini jangan takut dia akan nempel satu sama lain karena tadi kan udah kita kasih tepung jagung. Jadi waktu digoreng nanti dia akan kebuka sendiri, berlapis-lapis gitu. Jadi kalau dimakan tuh rasanya lebih renyah. Oke, udah siap dah aku buat adonannya semuanya. Jadi ini tinggal aku menggorengnya. Gorengnya pun harus sabar ya, karena api kecil dan harus dibolak-balik gitu biar di tengah-tengahnya itu matang merata. Bisa dilihat ya, ini tuh lama-lama dalamnya mengembang dan mulai kelihatan lapisan-lapisannya. Oke, ini tuh udah azan maghrib. Ini di belakang rumah aku, jadi lihat banyak banget burung-burung bertebangan. Oke, lanjut lagi, udah aku goreng semua. Jadi ini tuh ada gula pasir, aku blender halus. Kalau kalian ada gula icing, itu lebih bagus ya, lebih enak gitu ya. Tapi karena nggak ada, jadi aku pakai gula halus aja. Dan ini tuh ada wadah gitu, aku kasih, pokoknya dicampurin aja gitu, dikocok-kocok sampai rata ke dalam gulanya. Dan dilakukan itu sampai habis.
finally selesai juga kue tiram aku ini. Rasanya tuh gurih, renyah karena dia berlapis gitu dan manis dari gulanya. So, kalian harus coba resepi kue simple ini karena bahan-bahannya tuh pasti ada di dapur kalian. Oke, this is the last part mini daily vlog aku hari ini. Jadi ini aku buat lemon dengan cengkeh. Aku tambahin air panas. Ini tuh untuk meningkatkan imun tubuh kita ya. Jadi buat ini nggak harus tunggu kita sakit dulu. Lebih baik sebelumnya itu kita udah selalu meminumnya. Tapi Pak suami tuh cukup sekali aja dia meminumnya ya, 1 gelas aku kasih, habis itu nggak mau minum lagi. Dan ini tuh aku tambahin madu 1 sendok. Jadi di Malaysia ini dipercayai minuman air lemon dengan cengkeh ini untuk melegakan pernapasan ya, karena kan kalau corona ataupun covid ini kan dia nyerangnya ke pernapasan kita ya, paru-paru. Jadi kalau minum ini tuh agak lega gitu pernapasannya. Kalau di sini tuh dipercayainya seperti itu. Oke, mana yang keluarganya tuh ada yang lagi kena virus corona ini, ya kan, kena covid ini, mungkin boleh disaranin untuk meminum ramuan ini. Nanti aku akan kasih resep lengkapnya di description box. So, thank you for watching. Assalamualaikum.